Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan di UNGA 80 ini. Tadi pagi Bapak Presiden telah menyampaikan statement nasionalnya di hadapan debat Majelis Umum PBB yang beliau berada di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya ada beberapa hal yang saya kira menjadi key points. Yang pertama adalah bahwa relevansi dan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sesuatu yang masih penting dan strategis, karena dalam sejarahnya juga Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan satu organisasi yang lahir dari selesai Perang Dunia Kedua bertujuan untuk menciptakan perdamaian di antara negara-negara dunia, dan Indonesia sendiri dalam sejarah kelahirannya juga dalam tanda petik dibidani PBB. Oleh karena itu kekuatan PBB sebagai sebuah organisasi antara bangsa merupakan sesuatu yang penting dan mutlak harus dilakukan, karena PBB merupakan satu-satunya organisasi yang kalau boleh dibilang menjadi tumpuan harapan terhadap inklusivitas, kemudian persamaan hak, kemudian juga perdamaian di karena itu Indonesia meyakini bahwa peran PBB merupakan sesuatu yang besar dan masih perlu di dunia, di tengah-tengah situasi global saat ini. Kemudian Pak Presiden juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi tujuan yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals juga merupakan sesuatu yang kita adopsi, bukan hanya lewat slogan-slogan semata, tapi juga diterjemahkan di dalam program-program nasional oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Sebagai contoh mengenai pangan, Indonesia komitmen untuk bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, mengambil langkah-langkah ekstensifikasi lahan pertanian terutama beras untuk meningkatkan cadangan pangan dan mencapai swasembada pangan. Kemudian juga intensifikasi lahan-lahan pertanian yang ada dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, dan juga pada gilirannya bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kemudian di bidang pemberantasan kemiskinan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan, dan yang paling penting saya kira adalah memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak bagi masyarakat dengan berbagai program seperti sekolah unggulan, kemudian sekolah rakyat, dan pemberian makan bergizi bagi anak-anak sekolah di Indonesia. Yang
pada hari ini jumlah penerima manfaatnya sudah mencapai sekitar 25 juta orang. Merupakan program-program yang secara real dan konkret lahir dan tercetus dan sesuai dengan apa yang menjadi Sustainable Development Goals-nya PBB. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita semua menyaksikan, menyadari dan mengalami bersama, memperhatikan apa yang terjadi di Timur Tengah, dan keprihatinan serta rasa solidaritas ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya. Dan perdamaian serta gencatan senjata merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai di sana untuk menghentikan suatu bencana yang besar sebagai akibat dari pendudukan Israel, dan ini juga merupakan suatu event atau suatu tema yang menjadi perhatian banyak negara dalam sidang umum kali ini. 2 hari ini banyak pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan yang ada di Timur Tengah. Dan tadi setelah beliau berpidato, saya mendapat banyak pesan elektronik dari berbagai pimpinan negara lewat media luar negeri, negara-negara lain yang memuji pidato Pak Presiden. Merupakan suatu pidato yang dinilai men-set the tone bagi debat, sesi debat pada UNGA 80 kali ini. Selanjutnya, setelah pidato tadi, Bapak Presiden juga melakukan beberapa kegiatan lain di luar rangkaian kegiatan sidang Majelis Umum PBB ini. Beliau memberikan penghargaan kepada Bill Gates atas upaya-upaya filantropinya di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Kemudian setelah itu beliau menghadiri pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat bersama beberapa negara Arab, ditambah Pakistan dan Indonesia. Inti dari pertemuan multilateral ini adalah pertama memberikan gambaran kepada Presiden Trump mengenai situasi yang sebenarnya terjadi, kemudian gambaran mengenai suasana di kawasan itu sendiri yang dirasakan oleh beberapa negara Timur Tengah yang ada di sekitar Palestina. Kemudian meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina. Tadi panjang lebar juga disampaikan harapan-harapan mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam rangka mencapai gencatan senjata, kemudian mencapai perdamaian, kemudian juga upaya-upaya ke depan untuk bisa mencapai solusi dua negara. Dan tadi juga Presiden Prabowo menyampaikan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam setiap rangkaian proses
dari pembicaraan tersebut, kemudian kesediaan Indonesia juga untuk mengirimkan pasukan menjaga perdamaian jika dibutuhkan dan atas mandat dari PBB. Dan juga dalam pidatonya beliau menyampaikan jumlah yang cukup signifikan, 20.000 personil di tugas peacekeeping, dan ini tidak hanya di Gaza dan Palestina tetapi juga di seluruh dunia, di mana kehadiran peacekeeping force dari Indonesia ini diperlukan. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang cukup produktif, dalam arti ada langkah yang cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata di sana. Setelah itu setelah itu kami juga mengikuti pertemuan yang merupakan tindak lanjut dari High Level Conference Two State Solution yang kemarin yang dipimpin oleh Presiden Macron bersama beberapa yang intinya juga kurang lebih adalah apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Timur Tengah, apa yang harus dilakukan setelah proses damai dan gencatan senjata terjadi. Saya kira itu yang menjadi highlight dari rangkaian kegiatan Bumega pada sore hari ini, pada siang hingga sore hari ini. Pada pagi, siang hingga sore hari ini. Berasa. Di luar sudah mulai gelap. Tapi yang bisa saya sampaikan juga adalah bahwa tone dari semua pertemuan hari ini itu sangat positif. Beberapa feedback yang kita dapat juga merupakan feedback yang positif. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi, bahan pembicaraan pada pagi hingga sore hari ini bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret dalam waktu yang singkat ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi.